Le Mans berubah jadi neraka untuk para rookie Moto3. Lintasan basah, grip hilang tiap lap, rider-rider Eropa mulai berjatuhan. Bahkan sebelum race dimulai, Veda mengaku hampir jatuh saat warm up. Target awalnya bukan podium bahkan top 5. Cuman bertahan hidup dan bawa pulang poin. Tapi anehnya di saat rookie lain mulai panik menghadapi Le Mans basah, Veda justru perlahan berubah jadi monster comeback. Lap demi lap, dia mulai memangsa rider di depannya. Termaksud Hakim Danish yang sebenarnya punya pengalaman jauh lebih banyak di Le Mans dan start lebih depan dari Veda. MotoGP mulai menyorot Honda Team Asia sampai menyebutnya amazing comeback, dan pedok akhirnya sadar. Ini bukan comeback biasa, ini adalah salah satu race paling matang yang pernah ditunjukkan rookie Asia di Moto3 musim ini. On the trembling flag, fabric that carried us here, prayers in a cracked metal. Le Mans benar-benar menghajar para rookie Moto3 musim ini. Hujan turun, lintasan Bugatti berubah licin, dan banyak pembalap mulai kehilangan grip bahkan sejak lap awal. Media Tirto mencatat beberapa rookie seperti Casey O'Gorman, Rico Salmela, sampai Jesus Rios gagal finish setelah crash atau retired di race kacau ini. Dan situasi paling menegangkan justru dialami Veda Ega Pratama. Dalam rilis resmi Honda Team Asia yang dikutip CNN Indonesia, Veda mengaku dirinya hampir jatuh saat sesi warm up sebelum race dimulai. Karena itu target awalnya sangat sederhana. Sebelum start, target saya hanyalah menyelesaikan balapan dan membawa pulang beberapa poin untuk tim. Bukan memikirkan top 5, apalagi mengejar podium, karena ini adalah Wet Grand Prix pertama Veda di Moto3 World Championship. Dan ketakutan itu langsung terasa di lap pertama. Vega yang start dari posisi 6 langsung terlempar ke posisi 14 di akhir lap pertama. Salah satu penurunan posisi terbesar di grid. Di depan matanya banyak rider mulai membuat manuver berbahaya. Veda mengaku, di awal saya kehilangan beberapa posisi karena ada momen berbahaya di depan. Situasi ini membuat race berubah total menjadi race survival, sementara rookie lain mulai kesulitan menjaga motor tetap stabil. Veda memilih pendekatan berbeda. Ia tidak langsung memasa menyerang. Ia mencoba tetap tenang, tidak terlalu agresif, dan juga tidak terlalu berhati-hati. Hanya menemukan ritme yang tepat. Dan di titik inilah comeback itu mulai lahir. Lap demi lap pace Veda mulai stabil di kondisi hujan. Data lap time Moto3 menunjukkan catatan waktunya perlahan konsisten di area 1 menit 54 detik. Jauh lebih stabil dibanding banyak rider lain yang mulai kehilangan ritme. Saat rookie lain mulai panik melawan lintasan, Veda justru mulai memahami lintasan. Ia melihat satu persatu rider mulai kehilangan grip, melebar, bahkan crash. Dari posisi 14, Veda perlahan mulai memakan rider di depannya. Lap ketiga, ia sudah kembali masuk top 10. Lap ke-6, ia sudah naik ke posisi 4. Bahkan di lap-lap akhir, Veda sebenarnya mulai mencoba mengejar grup podium. Tetapi ia mengaku ban belakang mulai drop drastis menjelang finish. Walaupun begitu, rookie 17 tahun asal Gunung Kidul itu tetap berhasil mempertahankan posisi 4 sampai garis akhir. Setelah race selesai, Veda memberikan pernyataan singkat yang justru terasa sangat dingin dan dewasa. Dalam Instagramnya, ia memposting dan menuliskan, "Senang bisa mengamankan posisi keempat hari ini dalam kondisi yang sulit. Terima kasih tim, kami akan melanjutkan pekerjaan minggu depan di Montmelo. Terima kasih French." Kalimat yang sederhana, tapi paddock Le Mans tahu, mereka baru saja melihat sesuatu yang spesial dari seorang rookie Indonesia. Di tengah chaos Le Mans basah, duel sesama rider ASEAN justru jadi sorotan besar. Hakim Danish, pembalap asal Malaysia, sebenarnya datang dengan modal lebih kuat. CNN Indonesia menyebut Hakim punya rekor bagus di Le Mans saat masih tampil di Red Bull Rookie Cup, termasuk 3 podium dalam 3 musim terakhir. Sepanjang weekend pun Hakim terlihat menjanjikan. Ia sempat start di posisi 4 saat practice,
Tapi sayangnya saat race harus start dari posisi 13. Sementara Vega Ega Pratama praktis di posisi 9 dan berhasil start dari posisi 6 saat race. Tetapi hujan mengubah semuanya. Data official Moto3 Analysis by Lab menunjukkan di akhir lap pertama, Hakim masih berada di posisi 9, sedangkan Veda anjlok sampai posisi 14. Namun, hanya 2 lap kemudian situasinya berbalik drastis. Lap kedua, Veda mulai mendekat. Ia naik ke posisi 13, sementara Hakim turun ke posisi 12. Lalu di lap ketiga, Veda langsung melonjak ke posisi 9 dan menyalip Hakim, yang turun ke posisi 12. Rider Indonesia yang sempat tenggelam di P14 tiba-tiba sudah berada di depan. Setelah race selesai, interview Hakim Danis justru memperlihatkan betapa sulitnya kondisi Lemang saat itu. Dalam wawancara resmi MotoGP yang dibagikan Sport TV Malaysia, Hakim mengaku kesulitan besar dengan grip belakang motornya. Ia bahkan mengaku hampir jatuh di setiap lap. Satu persatu rider di depan saya, tapi saya agak struggle dengan saya punya grip belakang bila saya punya entry corner dan juga saya nak exit. Agak sukar dan saya pun setiap lap pun hampir nak terjatuh. Karena itulah ia memilih bermain aman agar tidak crash. Dan disinilah perbedaan besar itu terlihat. Saat banyak rider sibuk bertahan hidup di lintasan basah, Veda justru mulai menemukan ritmenya. Hakim finish di posisi 10, sementara Veda yang sempat jatuh ke posisi 14 berhasil comeback sampai posisi 4. Semakin race berjalan, paddock mulai sadar kalau comeback Veda Ega Pratama bukan sesuatu yang normal. Setelah tercacar ke posisi 14 di lap pertama, data official Moto3 menunjukkan Veda sudah kembali masuk top 10 di lap ketiga. Lalu, hanya beberapa lap kemudian, ia langsung naik ke posisi 14. Di saat banyak rider mulai kehilangan grip dan crash, pace Veda justru makin stabil di lintasan basah Le Mans. Honda Team Asia sampai memberi reaksi langsung usai race. Dalam unggahan resmi di Instagram mereka menulis, "From P14 at the end of the lap to P4, amazing comeback by Veda Ega Pratama in wet condition." Kalimat amazing comeback langsung ramai dibahas fans Moto3 Asia, karena sangat jarang rookie mampu melakukan comeback seperti ini di wet race Le Mans. Suasana pedok Honda juga terlihat emosional. Media Detik melaporkan Veda disambut pelukan dan tepuk tangan para mekanik setelah kembali ke pedok. Bahkan akun resmi MotoGP ikut memberikan spotlight khusus. Mereka menulis, Veda Pratama keeps ranking up the top 6. Dan hasil Le Mans membuat posisi Veda di klasemen dunia makin mengejutkan. Hasil klasemen Veda kini naik ke posisi 5 Moto3 2026 dengan 50 poin. Sementara dalam klasemen Rookie of the Year, Veda masih memimpin jauh di atas rookie lain. Di race paling kacau musim ini, rookie Indonesia justru terlihat jadi salah satu rider paling tenang di lintasan. Semua comeback besar biasanya terlihat seperti aksi nekat, tapi yang dilakukan Veda Ega Pratama di Le Mans justru sebaliknya. Dalam rilis resmi Honda Team Asia yang dikutip CNN Indonesia, Veda mengatakan strategi utamanya di race basah ini adalah tetap tenang. Saya mencoba tetap tenang, tidak terlalu agresif dan juga tidak terlalu berhati-hati, hanya menemukan ritme yang tepat. Keputusan itu jadi kunci, karena Le Mans saat itu benar-benar brutal. Grip berubah terus. Banyak rider kehilangan rare grip dan rookie mulai crash satu persatu. Veda bahkan mengaku hampir jatuh saat warm up sebelum race dimulai. Karena itu target awalnya cuma satu, finish dan membawa poin. Tetapi setelah beberapa lap, Veda mulai membaca lintasan lebih baik dibanding rider lain. Ia melihat banyak rider mulai terjatuh dan mencoba memanfaatkan situasi dengan menjaga ritme tetap stabil. Dan data lap time Moto3 mendukung hal itu. Setelah chaos di lap pertama, pace Veda mulai konsisten di area 1 menit 54 detik saat banyak rider lain kehilangan ritme. Dan dari situlah
Comeback P14 ke P4 mulai terbentuk. Bahkan di lap terakhir, Veda sebenarnya masih mencoba mengejar grup podium sebelum grip ban belakang mulai drop drastis. Cara balapan Veda ini langsung ramai dipuji netizen. Start P6, sempat turun sampai P14, akhirnya finish P4. Hebat, gaya balapnya dewasa banget cuy. Cukup cerdas, bermain aman, menjaga ritme, finish 4. Ada juga yang membandingkan gaya balapannya dengan Valentino Rossi. Tipikalnya kayak Rossi, start kurang bagus tapi makin lama makin kuat. Dan mungkin itu yang paling membuat paddock terkejut. Karena di weight race sesulit Le Mans, rookie Indonesia justru terlihat membalap paling tenang. Hear the war drums calling my name. Ashes over Le Mans 2026 bukan sekedar race basah biasa. Ini adalah race yang memperlihatkan mental asli seorang rider. Veda Ega Pratama datang dengan rasa takut, hampir jatuh saat warm up, lalu tercecer sampai posisi 14 di lap pertama. Tapi saat banyak rider mulai kehilangan kontrol, Veda justru menemukan ritmenya. Pelan, tenang, dan mematikan. Dari P14 ke P4 di weight race Le Mans, bukan keberuntungan. Itu adalah tanda bahwa Moto3 mulai sadar. Indonesia punya rookie yang bukan cuma cepat, tapi juga punya mental balap kelas dunia.